I know a place that's sound and safe for us now. No need to hide or say goodbyes, leave them out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesehatan dan kesempatan untuk terus belajar. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, saya Karmila, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mamuju dengan NPM 2023-02-062, kelas 5B Ekonomi Pembangunan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan tema macam-macam akhlak part 2 yang berfokus pada 3 pembahasan penting, yaitu akhlak terhadap lingkungan, akhlak dalam kehidupan berbangsa, dan akhlak dalam kehidupan bernegara. Ketiga aspek ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seorang muslim yang baik. Baik, langsung saja kita mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu akhlak terhadap lingkungan. Akhlak terhadap lingkungan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang diberi amanah sebagai khalifah di bumi. Dalam Islam, alam bukan hanya menjadi tempat tinggal manusia, tetapi juga amanah yang harus dijaga. Setiap tindakan kita terhadap alam akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Menjaga lingkungan bukan hanya sekedar perbuatan moral, tetapi juga ibadah. Hal ini tergambar dalam perintah untuk tidak membuat kerusakan di bumi. Ketika manusia menjaga kebersihan, merawat alam, dan menghindari perilaku yang merusak, maka itu sama halnya dengan menjaga keindahan ciptaan Allah. Akhlak terhadap lingkungan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti tidak membuang sampah sembarangan, karena sampah yang berserakan dapat merusak keindahan dan mengganggu kesehatan masyarakat. Menghemat air dan listrik, sebab penggunaan yang berlebihan dapat berdampak buruk terhadap keberlanjutan sumber daya alam. Menanam pohon, menjaga tanaman, dan menghijaukan lingkungan sekitar rumah dan kampus. Tidak menyiksa hewan atau merusak habitat makhluk hidup lainnya. Selain itu, kita juga bisa berpartisipasi dalam gerakan lingkungan seperti kegiatan bersih-bersih, daur ulang sampah, hingga mengikuti program penghijauan di masyarakat. Ketika manusia memiliki akhlak yang baik terhadap lingkungan, maka kehidupan akan lebih sejuk, nyaman, dan sehat. Lingkungan yang terjaga membuat manusia lebih mudah mendapatkan udara bersih, air yang sehat, serta menghindari berbagai bencana yang terjadi akibat kelalaian manusia seperti banjir dan tanah longsor. Dengan demikian, menjaga lingkungan adalah bagian dari ibadah sekaligus investasi untuk generasi yang akan datang. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan akhlak dalam kehidupan berbangsa. Indonesia adalah negara yang kaya dengan keberagaman budaya, suku, agama, ras, dan golongan. Keberagaman ini adalah karunia Allah yang semestinya kita syukuri, bukan menjadi alasan untuk saling memusuhi. Akhlak berbangsa berarti bagaimana kita bersikap sebagai warga bangsa yang hidup dalam masyarakat majemuk. Dalam Islam, kita diajarkan untuk saling menghargai, saling menolong dalam kebaikan, serta menjaga hubungan baik antar sesama manusia. Hal ini sangat relevan dengan kondisi bangsa Indonesia yang heterogen. Akhlak dalam kehidupan berbangsa dapat diwujudkan melalui menghargai perbedaan agama, budaya, dan kebiasaan masyarakat lain, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghindari sikap yang memecah belah, tidak menyebarkan informasi palsu, hoaks, atau ujaran kebencian yang berpotensi memicu konflik, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok, saling membantu, gotong royong, dan bekerja sama dalam kegiatan sosial. Dengan memiliki akhlak yang baik dalam kehidupan berbangsa, kita dapat menciptakan suasana masyarakat yang rukun dan damai.
konflik dapat diminimalisir, rasa persaudaraan meningkat, dan bangsa Indonesia dapat berdiri kokoh di tengah tantangan zaman yang terus berubah. Akhlak berbangsa ini juga berperan penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Semakin baik akhlak masyarakatnya, semakin kuat pula persatuan bangsa. Pembahasan ketiga adalah akhlak dalam kehidupan bernegara. Sebagai warga negara, kita memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Pemerintah dalam pandangan Islam adalah pihak yang bertugas mengatur dan menjaga ketertiban. Karena itu, menaati aturan negara selama tidak bertentangan dengan syariat adalah bagian dari akhlak mulia. Akhlak dalam kehidupan bernegara dapat diwujudkan dalam beberapa tindakan nyata seperti taat pada peraturan dan undang-undang yang berlaku, mulai dari yang sederhana seperti tertib berlalu lintas hingga yang kompleks seperti mematuhi aturan administrasi negara. Menghormati pemimpin dan aparat pemerintah. Menghormati tidak berarti selalu setuju, namun tetap menjaga sikap santun dalam menyampaikan kritik. Tidak melakukan perbuatan tercela seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketidakjujuran dapat merusak tatanan negara dan merugikan orang banyak. Membayar pajak sesuai aturan sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan. Menjaga fasilitas umum seperti taman, jalan, jembatan, dan gedung pemerintah agar tetap dapat digunakan oleh semua masyarakat. Ketika masyarakat memiliki akhlak yang baik dalam kehidupan bernegara, maka negara akan menjadi lebih stabil, aman, dan maju. Pemerintah dapat menjalankan program pembangunan secara efektif, sementara masyarakat dapat hidup dengan rasa aman dan nyaman. Sebagai penutup, ketiga aspek akhlak yang telah dibahas sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak terhadap lingkungan mengajarkan kita untuk menjaga bumi sebagai amanah Allah. Akhlak dalam kehidupan berbangsa mengingatkan kita untuk menjaga kerukunan dan memperkuat persatuan. Serta akhlak dalam kehidupan bernegara mendorong kita untuk menjadi warga negara yang taat, jujur, dan bertanggung jawab. Dengan menerapkan ketiga jenis akhlak tersebut, kita tidak hanya menjadi pribadi yang baik di mata manusia, tetapi juga menjadi hamba yang mulia di hadapan Allah. Semoga kita semua mampu mengamalkan nilai-nilai akhlak ini dalam kehidupan sehari-hari. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.